Selama terjadi wabah COVID-19, BPBD Kota Pekalongan melakukan pemulasaran atau proses pemakaman sebanyak 120 jenazah. Selama wabah COVID-19, jika terdapat warga meninggal dunia, terutama di rumah sakit, umumnya masyarakat takut melakukan pemulasaran sehingga tim BPBD turun tangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Pekalongan sebagai garda depan dalam pemakaman jenazah COVID-19 terus bekerja selama 1 tahun terakhir pandemi COVID-19. Setidaknya sejak pandemi mulai merebak pada Maret 2020 lalu, sudah 120 jenazah yang dimakamkan tim pemakaman BPBD Kota Pekalongan dengan protokol kesehatan. Menurut Kepala Pelaksana Harian BPBD Kota Pekalongan Saminta, dirinya turut langsung memimpin jalannya pemakaman mengatakan, selama 1 tahun menguburkan jenazah COVID banyak hal yang pernah dilalui. Mulai dari pemakaman 3 sampai 4 jenazah dalam 1 hari, selain itu pemakaman tengah malam dan pemakaman kondisi banjir maupun hujan. Sesuai kewenangan, BPBD memang bertugas mengantarkan jenazah COVID sampai ke pemakaman. Namun, fakta di lapangan beberapa kali tim juga pernah menggali lubang tanah kuburan karena jumlah lubang yang telah digali saat itu masih kurang. Setelah 1 tahun bergelut pada pemakaman COVID-19, di awal Februari 2021 lalu, tren pemakaman jenazah COVID-19 mulai menunjukkan penurunan. Bahkan pada pekan kedua bulan Maret 2021, pihaknya menilai belum ada jenazah yang dimakamkan tim BPBD. COVID-19 di Kota Pekalongan 1 tahun lalu hingga saat ini udah berapa pemakaman jenazah COVID yang dilakukan tim BPBD sendiri, Bapak mungkin? Ya, alhamdulillah kalau kita bicara yang kami makamkan ya, kalau yang meninggal dunia di Kota Pekalongan 120 orang sampai saat ini ya. Namun memang sebagian besar kami yang memakamkan, hanya ada beberapa tokoh yang kemarin meninggal dimakamkan di luar Sapuro ya, itu di Banyurip, itu karena ketokohannya juga akhirnya dimakamkan di lokasi. Kemarin juga ada yang di Langgusari, itu Kiai Sepuh juga, Kiai tokoh juga dimakam di sana, walaupun kami juga yang menangani seperti itu. Karena kebanyakan semuanya di Sapuro, Mas. Ada cerita tersendiri Bapak terkait dengan pemakaman? Iya, kalau kita lihat dari awal, memang kondisi bulan Maret tahun lalu itu pada satu bingungan untuk pemakamannya itu akhirnya karena kami diberi tugas di yang penanganan COVID itu kami bagian yang pemakaman. Akhirnya pada waktu itu kami memang minta untuk ada pelatihan ya. Pelatihan itu dalam rangka juga nanti beri pemahaman dan bagaimana biar nggak salah dalam langkah. Akhirnya kami mengikuti pelatihan 2 kali di Rumah Sakit Bendan. Dan sejak itulah kami memang sangat yang diberi tugas untuk pemakaman. Dan itu tidak melihat waktu, Mas, karena saat itu masih saat itu masih ada ketakutan yang luar biasa sehingga ada ketentuan paling tidak 4 jam setelah meninggal itu harus dikubur. Ini apapun kondisinya kami laksanakan itu, tidak melihat waktu. Bahkan pernah terjadi satu hari itu sampai 3-4 orang meninggal dunia saat itu. Alhamdulillah kami juga bekerja maksimal, bahkan selesai akhirnya jam 3:30 malam. Itu 4 orang, namun yang 1 orang itu meninggal di Rumah Sakit Semarang. Karyadi akhirnya dimakamkan di Semarang karena ada keluarga yang minta di sana. Namun itu sudah kita lakukan ya, terjadi seperti itu. 3 orang itu juga pernah terjadi. Kami menyiapkan baru 2 lubang, namun yang meninggal 3. Akhirnya kita jam 10 malam di makam itu petugas sana sudah nggak sanggup, kita duduk sendiri, Mas. Kita petugas dari BPBD duduk sendiri dan akhirnya kita makamkan di sana. Pernah sampai penuh full dalam 1 minggu berturut-turut? Iya, hampir ada. Bahkan hanya 1 hari gitu. Itu sering terjadi awal-awal bulan Maret dan April. Ini kita saat itu ya luar biasa karena kami sudah menyambi tugas itu, ya apapun risikonya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya gitu, Mas. Dan pengalaman yang menarik sebenarnya kami ini tugasnya kan hanya untuk pemakaman, namun dalam perjalannya waktu terjadi pengalaman di masyarakat. Terjadi perdebatan antara keluarga dan rumah sakit. Nah, saya sebagai penanggung jawab tugas itu yang memberikan masukan sehingga pada waktu itu apapun sehingga keputusan untuk mengikuti kita. Pernah pengalaman jenazah sudah dibawa pulang, warga menolak kembalikan rumah sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadi perdebatan karena hasilnya masih probable. Antara rumah sakit keluarga itu terjadi komunikasi yang mungkin sampai setengah marah lah seperti itu. Akhirnya ngebel saya, ya monggo dilepas saja biar dibawa pulang.
Namun saat itu subuh-subuh itu ada informasi dari Semarang, hasil swabnya positif. Alhamdulillah kami segera subuh itu menghubungi Pak Lurahnya untuk segera mengambil langkah ke rumah duka bagaimana prosesi selanjutnya. Ternyata alhamdulillah belum dicuci jenazahnya, itu akhirnya lebihnya juga nggak berani. Akhirnya kita tarik lagi ke rumah sakit. Itu kan juga kangelan karena rumah sakit Rumongso sudah mangkel ya bahasa seperti itu. Akhirnya saya penengah, apapun tugas kita Pak di rumah sakit saya beri pemahaman. Akhirnya kita tarik lagi. Saat itu memang agak kesulitan mencari mobilnya karena rumah sakit itu masih digunakan untuk mengirim jenazah ke wilayah lain. Akhirnya kami bekerja sama dengan 119. Alhamdulillah itu sudah kita lakukan. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kota Pekalongan berharap tren penurunan itu terus bertahan dan memiliki arti yang baik bahwa pandemi COVID-19 dalam waktu dekat bisa segera berakhir. Robi Soeharto, Batik TV, melaporkan.